Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Di sini saya akan mengajukan penjelasan teman saya itu tentang sistem endokrin, di mana saya akan menjelaskan sistem endokrin pada bagian pankreas. Nah, sistem endokrin pada bagian pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon, di mana hormon insulin mempermudah gerakan glukosa dari darah ke sel-sel tubuh untuk menembus membran sel. Nah, di dalam sel hati, insulin akan mempercepat pembentukan glikogen dan pembentukan asam lemak. Nah, kadar glukosa yang tinggi merupakan rangsangan untuk mensekresi hormon insulin. Seperti contoh, hormon insulin akan meningkat setelah kita makan, di mana setelah kita makan, kadar glukosa akan meningkat karena tubuh mendapatkan glukosa dari pemecahan makanan tersebut. Nah, tubuh akan mengambil kelebihan kadar glukosa tersebut dengan cara mensekresi insulin untuk menyeimbangkan kadar glukosa pada kadar normal. Selanjutnya yaitu glikogen. Nah, glikogen berfungsi mengubah glukagon menjadi glukosa sehingga kadar glukosa menjadi meningkat. Seperti contoh pada saat kita berpuasa. Nah, pada saat kita berpuasa kita tidak mendapatkan asupan glukosa sehingga tubuh akan mensekresi glukagon untuk menyeimbangkan glukosa pada kadar normal. Oke, baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu tentang sistem endokrin pada bagian ovarium. Nah, sistem endokrin pada bagian ovarium ini menghasilkan dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron, di mana hormon estrogen dihasilkan oleh folikel degrad dan dirangsang oleh FSH estrogen yang berfungsi untuk menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Contohnya seperti perkembangan pinggul, payudara, dan kulit menjadi halus. Selanjutnya yaitu progesteron. Nah, progesteron ini dihasilkan oleh korpus luteum dan dirangsang oleh LH, sehingga progesteron dapat mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi. Selanjutnya yaitu pada bagian testis. Nah, di mana testis mensekresi hormon testosteron yang berfungsi untuk pematangan sperma dan pembentuk tanda-tanda kelamin pada pria. Contohnya seperti tumbuhnya janggut, tumbuhnya kumis, jakun, bulu dada, dan besarnya suara. Nah, hormon testosteron dihasilkan oleh ICTH yang dihasilkan oleh hipofisis pada bagian anterior. Nah, sewaktu pubertas, hipofisis akan memproduksi gonadotropin, yakni FSH dan LH. Sekresi kedua hormon tersebut dipengaruhi oleh GNRF, gonadotropin releasing factor, yang berasal dari hipotalamus. Selanjutnya yaitu sistem endokrin pada reptilia. Nah, sistem endokrin pada reptilia terdiri dari kelenjar yang mengeluarkan hormon penting untuk fungsi tubuh normal. Contohnya seperti ular. Nah, ular memiliki sistem endokrin yang sama seperti mamalia karena ular memiliki tiroid, paratiroid, dan kelenjar adrenal. Nah, kelenjar tiroid terletak pada daerah tenggorokan yang berfungsi untuk perkembangan dan pertumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu paratiroid. Nah, paratiroid ini struktur yang terletak dekat dengan tiroid yang berfungsi untuk membantu metabolisme kalsium. Selanjutnya yaitu kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini terletak di wilayah ekor dekat dengan organ reproduksi. Nah, hewan tersebut akan mengeluarkan kelenjar adrenalin dengan meningkatkan denyut jantung dan pernapasan apabila mereka dalam keadaan berbahaya.